قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات. Ya, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u min nafsin la tashba'. Wa min qalbin la takhsha' min da'watin la yustajabu laha. Amin amin Allahumma amin. Baik, ikhwan sekalian, insyaallah ini pertemuan terakhir ya. Kemarin kita membahas kitab Duratul Thalibil Ilm tentang mutiara-mutiara penuntut ilmu. Hari ini sebelum kami melanjutkan pembahasan seputar ilmu tajwid, kami ingin kembali mengkaji pembahasan seputar bekal-bekal bagi para penuntut ilmu yang dikarang oleh ulama besar pada abad ini yang masih hidup beliau, alhamdulillah, yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, hafizahullah ta'ala. Beliau menulis sebuah bait-bait syair yang sangat mendalam isinya, ya, yang sangat layak untuk kita kaji bersama, terutama bagi antum semua para penuntut ilmu yang sedang bergelut di ma'had-ma'had, di pondok-pondok, agar benar-benar merenungi setiap nasihat yang beliau sampaikan. Syekh Shalih Al-Utsaimin terkenal, ya, beliau ini dijuluki Musnid Dunya, ulama besar di Saudi Arabia yang memiliki ratusan guru, dan beliau ini di dalam menuntut ilmu tidak diragukan lagi. Beliau telah menempuh perjalanan sangat panjang dari satu negeri ke negeri yang lain hanya untuk mencari beberapa hadis. Ini kalau kita baca sejarah para ulama yang menempuh perjalanan panjang seperti Imam Baqi bin Makhlad, Yahya bin Yahya Al-Laitsi, kemudian Ibnu Hatim, Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, Syafi'i, Imam Ahmad, dan Al-Imam Syekh Al-Alamah Shalih Al-Utsaimin, ini salah satu potret ulama teladan yang hidup pada hari ini. Beliau ke India, ya, beliau ke Afrika, beliau ke Asia hanya untuk menempuh perjalanan, hanya untuk mencari sebuah hadis. Taib. Kitab ini sudah kami terjemahkan dan pernah kami kaji di daerah Tangerang, ya, di daerah Ciledug, dan isinya memang sangat-sangat luar biasa. Baik, tidak berpanjang kalam, kita akan membahas syair bait demi bait yang sangat indah ini, yang berjudul Tuhfatul Mulatafah fi Nushis Suhbatil Mulatifah. Ini sebuah hadiah, ya, untuk para penuntut ilmu, berisi nasihat-nasihat yang sangat lembut yang diperuntukkan bagi para pencari ilmu. Baik, kita lanjut pembahasan. Kita akan membacakan, ya, bait-bait syair yang beliau tulis. Alhamdulillahi 'alal imani wa ni'matit taufiqi lil bayani, thumma as-salatu urdifat salami 'alan nabiyyi wal ali fid dawami, wa ba'du inna hadhihi mulatafah qad sugtuha lis suhbatil mulatifah mansujatan min ghairi ma takallufi aw ujmatin law sa'ata aw ta'assufi. Alhamdulillah 'alal imani, beliau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia iman. Nikmat iman adalah salah satu nikmat terbesar yang wajib kita syukuri, di mana nikmat iman tersebut tidak diberikan kepada setiap atau sembarang orang, meskipun dia adalah seorang yang dekat dengan Nabi.
Maka nikmat iman adalah nikmat yang sangat-sangat mahal. Ya. Enggak semua Allah kasih. Meskipun dia istrinya Nabi, meskipun dia anaknya Nabi, meskipun dia pamannya Nabi, maka nikmat iman inilah nikmat yang sangat mahal, yang tidak bisa kita lepaskan begitu saja. Sebagian orang hanya diberikan harta sedikit, diberikan Indomie misalkan, diberikan minyak, beras, digadaikan imannya. Nikmat iman nikmat yang luar biasa besar, yang harus dipertahankan. Dan iman tidak bisa dijual belikan. Iman tidak bisa digantikan dengan harta. Iman juga tidak bisa diwarisi. Misalkan bapaknya beriman, ya otomatis anaknya beriman. Enggak. Kalau bapaknya beriman, dia mesti diajarkan. Kalau anaknya beriman, dia mesti disampaikan agar iman itu juga sampai kepada orang lain, didakwahkan, diusahakan. Ya, alhamdulillahi 'alal imani wa ni'matit taufiq. At-taufiq lil bayani, nikmat taufik. Hidayah ada dua. Ada hidayah taufik, ya, ada hidayah irsyad dan hidayah taufik. Hidayah di mana datang kepada sebagian orang, dia mengetahui bahwasanya ini perkara yang benar dan ini perkara yang keliru, namun dia belum tentu diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengamalkan setiap hidayah yang telah dia ketahui, setiap ilmu, setiap kebenaran yang ia telah ketahui. Maka ketika kita diberikan kemampuan untuk mengetahui mana hak dan mana batil, dan juga diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan setiap ilmu yang telah kita ketahui, itu nikmat yang sangat besar. Betapa banyak di antara kita yang mengetahui pahala, keutamaan membaca Al-Quran, tapi dia tidak mampu untuk membaca Al-Quran. Betapa banyak di antara kita yang mengetahui pahala atau keutamaan dari salat duha, salat tahajud, tapi dia tidak mampu untuk mengerjakan, untuk melakukan, untuk bangun pada malam hari. Maka nikmat taufik adalah nikmat yang sangat mahal. Banyak orang yang mengetahui tentang bahayanya riba, tentang bahayanya zina, tapi dia tidak mampu untuk meninggalkannya. Karena inilah taufik, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat mahal, ya. Dan nikmat wa nikmatit taufiqi lil bayani, nikmat untuk menjelaskan, diberikan kemudahan oleh Allah lisan untuk menjelaskan perkara-perkara yang bermanfaat kepada orang, itu juga tidak sembarangan Allah berikan. Ada orang yang menjelaskan kebenaran justru membuat orang lari karena penjelasannya tersebut tidak menjadikan orang menjadikan orang malah bingung, ya. Paham ya? Nikmat untuk menjelaskan kepada orang lain, ya, itu enggak semua Allah kasih. Jadi kadang-kadang penjelasan itu harus disampaikan dengan bahasa yang baik. Ada orang tahu itu benar, tapi penjelasannya, penyampaiannya itu kurang baik. Justru sebaliknya malah membuat orang lari darinya. Makanya Syekh memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi 'alal imani wa ni'matit taufiqi lil bayani. Ni'matit taufiqi lil bayani. Tsumma as-salatu urdifat salami 'alan nabi wal ali fid dawami. Kemudian salawat teriring salam atas Nabi dan keluarganya terus menerus, ya, dalam keabadian tanpa henti. Kita bersalawat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Wa ba'du inna hadhihi mulatafah. Adapun selanjutnya kata beliau, wa ba'du al-fasl khitab. Setelah menjelaskan muqaddimah, maka kalimat wa ba'du, ada wa ba'du, ada amma ba'du. Kalimat amma ba'du itu lebih fasih daripada wa ba'du. Biasanya setelah amma ba'du apa? Fa. Amma ba'du. Fa inna fa. Taib. Wa ba'du, beliau menggunakan kalimat wa ba'du, tidak masalah, ya. Wa ba'du inna hadhihi mulatafah qad subtuha lis-suhbatil mulatifah. Wa ba'du inna hadhihi mulatafah, inilah bentuk perhatian lembut, ya, mulatafah. Jadi beliau memperhatikan, memberikan nasihat kepada para penuntut ilmu yang datang dari segala penjuru dunia untuk belajar ke majlis beliau. Ini diberikan kepada siapa saja yang hadir di majlisnya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Beliau biasanya itu membuat kajian-kajian seputar musim di antara musim panas, musim dingin di Masjid Nabawi, ya. Kalau beliau bikin kajian itu yang hadir luar biasa.
Sampai banyak di antara kaum muslimin itu yang mengkhususkan umroh khusus ya ngaji sama Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ya. Jadi umrohnya itu plus ikut kajian halaqah bersama Syekh Shalih Al-Utsaimin. Nah, beliau kalau setelah mengadakan kajian itu akan memberikan sanad dari kitab-kitab yang beliau ajarkan. Di antara kitab-kitab pertama kali yang beliau akan bahas sebelum membahas syarah kitab yang lainnya, beliau pasti akan terlebih dahulu mengkaji kitab Khulasah Ta'dhimil Ilm. Ini kitab Khulasah perlu dibahas di sini rutin. Misalkan ada ba'da subuh atau ba'da isya atau sebagainya, itu dirutinkan dibahas bab demi bab. Isinya luar biasa ya. Bekal-bekal buat para penuntut ilmu. Kitab Khulasah Ta'dhimil Ilm. Ya, inna hadhihi mulatafah. Ini adalah bentuk perhatian yang lembut ya, yang sengaja aku susun, qad suqtuha lis suhbatil mulatifah. Yang sengaja aku susun untuk menjalin persahabatan dan lembut. Ya. Mansujatan min ghairi matakallufi, yang dirangkai tanpa dibuat-buat takalluf ya. Au ujmatan, tanpa keasingan bahasa yang keruh, ujmah, gagap ya, bahasanya itu indah susunannya. Lau sa'at au ta'assufi, atau paksaan kata-kata terlalu berlebihan ya. Taib. Berikutnya, wa ba'du inna hadhihi mulatafah nasihati fillahi ya ikhwani. Nasihatku fillahi, karena Allah. Nasihat yang datang karena Allah tulus akan masuk ke dalam hati. Nasihat yang disampaikan tulus dari lubuk hati yang terdalam ya, karena Allah Subhanahu wa taala, maka nasihat tersebut akan sampai ke dalam hati ya. Nasihati ya fillahi ya ikhwani an tatlubul ilma bila tawani. Nah, mulai masuk nasihat yang pertama yang beliau sampaikan. Poin yang pertama adalah ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, an tatlubul ilma bila tawani, agar kalian itu menuntut ilmu tanpa bermalas-malasan. Hendaknya kalian menuntut ilmu tanpa bermalas-malasan, tanpa menunda-nunda. Segera. Umur itu segera berlalu. Ini modal kalian ya. Kita itu fasenya cuma 3, anak-anak ya, kemudian muda, kemudian dewasa, tua, meninggal. Kalian gak akan bisa kembali ke usia sebelumnya, atau kalian gak akan bisa gak akan bisa menarik ulur. Waktu itu adalah sesuatu yang gak bisa kita cegah, dia terus berjalan ya. Nah, waktu itu akan terus berjalan. Kalian di sini gak akan lama ya, 3 tahun, 6 tahun nanti kalau ada SMA. Maka segeralah belajar, fokus ya. Manfaatkan waktu-waktu kalian di sini, manfaatkan setiap menit, setiap detik ketika kalian berada di tempat ini. Jangan tunda-tunda. Ketika ada waktu untuk menghafal, maka waktu malam itu sepertiga malam cuma beberapa jam aja. Waktu subuh cuma beberapa jam aja. Ketika waktu itu telah berlalu, sudah kalian nggak dapat lagi. Nggak bisa kalian berdoa kepada Allah mundurkan waktu ini, nggak bisa. Makanya para penghuni neraka ya, kita sudah bahas kemarin, mereka sangat menyesal dengan apa yang telah mereka lakukan, yaitu menyia-nyiakan waktu mereka. Dan mereka mengatakan, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan kami, la'alli a'malu shalihan, agar kami itu bisa beramal saleh. Agar aku bisa beramal saleh ya Allah. Cuman pengen sholat 2 rakaat ya. Jangan kalian tunda-tunda. Ada tugas segera kerjakan. Langsung. Entar aja nanti sakit ya. Jangan kerjakan tugas, kerjakan PR setelah ada jam pelajaran masuk. Maka langsung, tanpa berleha-leha, tanpa bermalas-malasan. Wa talzamu fi akhdhihi ta'anni wa tahdharu min zallati tamanni. Wa talzamu fi akhdhihi ta'anni, ya, tekunlah kalian menggapainya dengan tenang dan bijaksana, dan hendaklah kalian berhati-hati dan hendaklah kalian berhati-hati dari zallatit tamanni,
kekeliruan, ketergelinciran dalam berangan-angan, pengen jadi ini. Banyak di antara kita yang hanya mau, ya kan? Kamu cita-citanya pengen apa? Saya pengen jadi penghafal Al-Quran. Kemauannya besar, tapi kesungguhannya tidak ada. Ya, hanya mau, tapi tak ada usaha. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayanin. Zaka'un wa hirsun wa jitihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tuluz zaman. Wahai saudaraku, kata Imam Syafi'i, lan tanal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayanin. Kalian tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Sa'umbika an tafsiliha bibayan, aku akan menjelaskan kepada kalian rinciannya. Beliau mengatakan yang pertama apa? Hirs. Ada apa? Hirs, ada semangat, ada kemauan yang keras. Wa hirsun, hirs apa? Beliau tadi mengatakan lan talal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayanin. Zakaun, afan, zakaun. Zakaun. Yang pertama adalah kecerdasan. Kecerdasan itu bisa digapai, ya, ada orang yang dia tidak paham, tapi dengan terus belajar, terus berusaha menjadi orang yang cerdas. Ada orang yang cerdas, cerdasnya itu adalah pemberian dari Allah, baru baca sekali, baru dengar sekali, dia langsung paham. Ada kecerdasan, kata para ulama, tes. Ya, ada kecerdasan yang kedua. Kecerdasan yang Allah berikan dengan sebab kita banyak baca, banyak melakukan penelitian, banyak bertanya, sehingga menjadi orang yang cerdas. Ya, ini zakaun yang pertama. Zakaun. Wa hirsun. Apa hirs? Semangat, kemauan yang keras. Hirs. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz atau ta'jiz. Berkemauan keraslah kamu terhadap perkara-perkara yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, minta tolong pada Allah dan jangan lemah. Ya, yang berikutnya, wa hirsun wa jitihadun, ada kemauan yang keras, ada kesungguhan. Pengen hafal 30 juz, pengen bisa A, bisa B, ada kemauan, tapi nggak ada kesungguhan. Tidur, males-malesan, nggak mau mencatat, nggak mau murojaah, maka kemauan tanpa kesungguhan nggak bakalan bisa. Mau dan sungguh-sungguh harus berjalan berbarengan lurus. Ada kemauan, juga harus ada kesungguhan. Kemauannya besar, tapi kesungguhannya nggak ada, nggak bisa. Ya, taib. Beliau mengatakan wa tahzaru min zalatit tamani. Hati-hati dari kesalahan berangan-angan, pengen jadi orang ini, padahal kapasitasnya sangat-sangat, ya, terbatas. Taib yang berikutnya, faman yasir tarayusan yanalu madunahu tasaqatar rijalu wa man yakun muajilan yamilu an mahya'it ta'limi dha hazilu. Siapa yang melangkah dengan sabar dan hati-hati, sabar dan hati-hati, ya, sabar dan berhati-hati. Ini penting nih, ya. Belajar butuh kesabaran. Makanya tadi Imam Syafi'i melanjutkan apa? Zakaun wa hirsun wa jitihadun wa bulghatun, bulghah bekal. Wa suhbatu ustadzin, ada guru yang bimbing, bersahabat dengan guru. Hari ini fenomena luar biasa. Guru itu, ya, dipukulin informasi, ada berita, gurunya dipukulin sama muridnya. Ini nggak adab ini, ya. Ya, kita sudah kaji kemarin, guru itu adalah orang tua kedua kalian, orang tua kedua kita setelah orang tua kandung kita.
Bagaimana perasaannya kalau guru orang tua kandung dipukulin? Ini guru dipukulin di daerah Jambi. Kalian jangan seperti itu ya. Ya. Taib. Wa suhbatu ustadzin, bersahabat sama guru, dibimbing sama guru. Terus yang terakhir, wa tuluz zaman, waktunya lama, sabar. Sabar. Ya. Karena lautan itu tidak menjadi lautan kecuali dari titikan air hujan. Dia mengalir dari sungai-sungai kecil. Ya, banjir itu nggak langsung banjir, dia ada titik air hujan, setetes, 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 sama seperti kalian. Ketika belajar, ketika menghafal itu butuh disampaikan sedikit, 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 sehingga menjadi besar, menjadi seorang ulama besar, menjadi ustadz kibar. Itu pelan-pelan, perlahan-lahan. Mati ya? Tes, mati. Suaranya agak dalam ya? Tes. Taib, lanjut. Faman yasir tarayyusan yanalu madunahu tasaqatur rijalu. Kenapa? Karena orang yang enggak sabar, enggak hati-hati dalam belajar, banyak yang gagal dan berguguran. Belajar nahwu, kalau enggak sabar gugur tengah jalan. Belajar Quran, kalau enggak sabar gugur tengah jalan. Sama kayak kita kan belajar sini nggak sabar, ya. Setiap nelpon, abi, umi pulang, pengen pulang mulu kok telepon, nggak sabar, nggak betah di sini, pengen makan makanan umi di rumah, ya, nggak sabar. Suasananya begini kan, setiap hari bolak-balik, nggak sabar. Orang yang tidak sabar dan hati-hati, dia akan jatuh. Madunahu tasaqatur rijalu. Tes. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Faman yasir tarayyusan yanalu madunahu tasaqatur rijalu. Siapa yang melangkah dengan sabar dan hati-hati, dia akan mencapai tujuannya. Sebab di bawah tingkatan itu, enggak teliti dan enggak sabar, banyak para penuntut ilmu yang gagal. Tasaqatur rijalu, banyak yang gagal. Ya. Nanti kita akan lihat. Wa man yakun muajjilan yamilu, siapa yang tergesa-gesa pasti akan condong tergelincir. An mahya'it ta'limi zahazilu, keluar dari jalan lurus menuntut ilmu. Jadilah dia rapuh dan lemah tak berdaya. Umurnya sudah tidak muda lagi. Waktunya sudah habis buat main game, buat nongkrong-nongkrong. Sudah tumpul, udah berat. Ya, nggak seperti anak-anak muda zaman, ya nggak seperti anak-anak muda dulu, ya kan? Makanya kata Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Khulasatut Ta'dhimil Ilm, orang yang belajar di usia tua dengan orang yang belajar di usia muda itu beda. Orang yang belajar di usia tua itu ada banyak penghalang. Yang pertama, beliau mengatakan kenapa orang-orang tua itu sulit untuk belajar? Pertama, dia harus mencari nafkah. Ya, dari pagi sampai sore, bahkan lembur sampai malam. Sehingga ketika pulang kerja seharian, dia belajar bahasa Arab di malam hari, dia belajar tahsin di malam hari, itu yang ada ngantuk-ngantuk, nggak kayak kalian seger. Ya, dia udah seharian kerja, ada yang sampai sama sekali nggak belajar. Itu orang tua gitu. Banyak penghalang. Mau belajar anak sakit, mau belajar istrinya sakit, mau belajar suaminya sakit, ada aja penghalang, akhirnya nggak bisa datang kajian. Ya, terus apa lagi? Beliau mengatakan sudah banyak tanggungan,
harus memikirkan biaya rumah, harus memikirkan biaya sekolah anak-anaknya, banyak tanggungan, memikirkan bagaimana agar listrik tetap menyala di rumah, tokennya. Banyak yang dipikirkan oleh orang tua ketika mereka baru belajar di usia tua. Tapi orang-orang yang belajar di usia muda seperti kalian nggak mikirin itu. Orang tua kalian hanya pengen kalian itu belajar sini fokus. Ya, terus apa lagi? Banyaknya hubungan sosial, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Orang yang belajar di usia tua itu udah banyak hubungan sosial. Dia harus mengikuti pertemuan bersama keluarga besar, belum lagi ke rumah mantunya, belum lagi kunjungan mertuanya, belum lagi ada arisan alumni A, alumni B, alumni C, banyak sekali. Itu permasalahan-permasalahan orang tua tuh banyak. Beda sama anak-anak muda. Karena Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Khulasaahnya beliau menjelaskan orang yang belajar di usia muda, kata Hasan Al-Basri, itu seperti orang yang mengukir di atas batu. Ini pernyataan Hasan Al-Basri. Orang yang belajar di usia muda itu seperti mengukir di atas batu. Kuat, tahan lama ilmunya. Kena ditimpa hujan, ditimpa angin, kuat kalau ukiran batu. Tapi kalau mengukir di atas air, hilang. Nulis hilang, nulis hilang. Coba kalian nulis di atas air bisa nggak? Tapi kalau mengukir di atas batu, pahatan-pahatan batu itu kuat. Kemudian orang yang belajar di usia muda itu lebih awet ingatannya, ya, hafalnya juga lebih kuat, ingatannya lebih awet gitu. Itu orang-orang yang belajar di usia muda. Beda sama orang tua. Kalau belajar itu mesti cek dulu semuanya. Ini hari ini ada arisan A, alumni SMA A, alumni SMA B, alumni SMP, SD. Banyak tuh teman-teman. Belum lagi perkumpulan paguyuban, belum lagi perkumpulan sesama klaster. Oh banyak. Ya, coba nanti kalian akan tahu apa yang Ustaz sampaikan sini. Apa yang Ustaz sampaikan hari ini akan menjadi ingatan kalian di kemudian hari. Iya juga ya. Iya juga ya. Karena ini adalah perkataan banyak orang. Ustaz mengajar di luar, ketemu sama orang tua. Kenapa bapak ibu baru belajar tahsin di usia tua? Saya nyesel Ustaz dulu waktu muda kabur dari pondok. Ada yang kabur dari pondok, saya nyesel. Dulu bapak ibu saya itu masukin saya ke pondok, saya diem-diem sebelum subuh udah pergi. Akhirnya sekarang dia jadi tukang parkir. Sekarang jadi gak punya kerjaan. Ya, gak punya kerjaan. Karena nyesel. Di sekolah ini masalah di sekolahnya. Di sini pindahin masalah lagi. Ya. Dia tidak memanfaatkan waktu mudanya dengan baik sehingga di usia tuanya dia nyesel nggak punya keahlian apa-apa. Nggak punya kepintaran apa-apa, nggak punya. Taib. Maka belajar di sini harus sabar dan hati-hati, sabar. Orang yang nggak sabar, kata beliau, madunahu tasaqatur rijalu. Banyak yang berjatuhan, banyak yang berguguran. Wa man yakun muajjilan yamilu an mahya'it ta'limi zahazilu. Siapa yang tergesa-gesa, enggak sabar belajar di pondok, enggak sabar belajar menempuh setiap tahapan-tahapannya, maka dia akan condong dan tergelincir jauh. Ya. Dia akan menyesal, dia rapuh dan lemah tak berdaya. Mau bangkit enggak bisa. Aduh. Enggak bisa. Mau hafal satu ayat aja kayaknya nyangkut-nyangkut di otak karena udah banyak pikiran. Nggak seperti kalian hari ini pikirannya cuma satu, suruh ngafal, belajar, ngafal, pahami. Duduk masuk kelas, duduk ke sini. Masalah biaya kalian nggak perlu pikirin. Biaya semua orang tua yang mikirin. Bukan kalian yang mikirin biaya sini. Bagaimana kalian makan sudah dijamin sini semua. Bagaimana kalian itu sudah dijamin sini semua. Sahih. Tugas kalian adalah belajar, fokus. Taib, lanjut. Faltadrusu minal mutuni mashtahar fa innamat tahsilu akhdhun bil asar. Maka pelajarilah mutun-mutun dasar yang masyhur. Lagi-lagi para ulama kita terus mewanti-wanti, pelajari dulu kitab-kitab yang kecil, kitab-kitab yang dasar, yang dikenal dengan istilah mutun atau matan. Ya. Mutun itu ada yang bersajak, bersyair, dan ada yang tak bersyair. Mutun yang bersyair dikenal dengan istilah nasr, nasrun. Mutun yang bersyair dikenal dengan istilah nazmun, nazam, manzumah. Maka ini dikenal dengan istilah manzumah.
Ada mutun yang tak bersajak seperti usul salasah. Jurumiyah itu tak bersajak. Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Aqsamuhu thalatha, ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Fal ismu itu tak bersajak. Mutun yang bersajak seperti Tufah. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanuhu wal jamzuri. Bersajak. Ya man yarumu tilawatal qur'ani wa yarudu sya'wa a'immatal itqani ra'iyatul khaqani manzuma as-sakhawi. Itu mutun yang bersajak. Lalu beliau mengatakan setiap disiplin ilmu ada mutunnya. Tempuh mutun-mutun tersebut. Selesai Quran, fokus sama mutun-mutun, pelajari mutun-mutun setiap ilmu apa? Ilmu sirah, ilmu fiqih, ilmu aqidah, ilmu tauhid, semuanya ada mutunnya. Ilmu hadis, mustalah hadis, semua ada mutunnya. Ya, mutun thalabul ilm itu yang dibuat oleh Syekh Abdul Qasim. Taib. Faltadrusu minal mutuni mashtahar. Pelajarilah mutun-mutun dasar yang masyhur, fa innamat tahsilu akhdun bil athar. Karena ilmu sejati hanya bisa diraih dengan mengikuti jejak para ulama terdahulu. Jadi bagaimana kitab-kitab ini adalah kitab-kitab yang telah teruji. Kitab-kitab yang telah menjadikan banyaknya para ulama. Mereka belajar dasar-dasar seperti ini. Maka kita mesti mengetahui kalau mau jalan ke sebuah tempat, kita mesti tahu dulu jalannya. Ini lewat mana, lewat mana, lewat mana. Siapa yang jalan ke sebuah daerah enggak ngerti arahnya, maka dia nyasar. Sahih? Nyasar. Maka kalau kalian ingin menempuh, ingin mempelajari ilmu secara khusus, ilmu-ilmu tertentu, kalian mesti tanya dulu sama para ulama tahapan-tahapan ilmunya apa. Tahapan-tahapannya itu apa saja ilmu tersebut. Kalau dalam tajwid itu kan biasanya mesti kita belajar dari huruf demi huruf, 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, kemudian panjang pendeknya, terus gitu bertahap. Itu dalam belajar Al-Quran. Kalau belajar mutun tajwid, yang pertama ada Tuhfatul Atfal, naik level lagi Manzumah Jazariyah. Tufah Jazariyah itu pegangan. Mau belajar di luar Tufah Jazariyah, ada yang namanya As-Salsabilus Syafi, ada yang namanya At-Tuhfatus Samanudiyah, ada yang namanya Ra'iyatul Khaqani, ada yang namanya Manzumah As-Sakhawi. Naik level lagi yaitu Manzumah Syatibiyah, naik level lagi Durratul Mudiyah, naik level lagi Thayyibatun Nashr. Itu puncak Thayyibatun Nashr. Itu dalam belajar tajwid begitu ini tahapan-tahapannya. Ya. Nah, setiap ilmu itu ada tahapan-tahapannya. Kalian mesti ikuti tahapan-tahapan belajarnya. Jangan kalian dari dasar langsung naik ke level atas. Masih SD langsung mau ke kuliah, mempelajari ilmu-ilmu yang dibahas di kampus-kampus ya. Nggak bisa, nggak nyambung. Kalian baru kelas berapa? Langsung ke SMA, nggak bisa. Jadi tahapan-tahapannya. Belajar fikih, kalau fikih Syafi'i ada Safinatun Najah, matan Abu Syuja. Nanti puncaknya ada di Al-Majmu' Syarhul Muhadzab Al-Imam An-Nawawi. Itu puncaknya. Jangan orang baru apa-apa langsung ke Al-Majmu'. Baru belajar hadis langsung pengennya kita Fathul Bari. Berat, langsung Fathul Bari. Bisa muntaber nanti. Mundur tanpa berita. Berat. Baik, berikutnya. وَحَاذَرُوا مِنْ حَصْرِهِ بِمَا شُهِرْ فَرُبَّمَا النَّفَّعُ لَيْسَ يَشْتَهِرْ. Jangan terpaku, jangan membatasi belajar hanya pada guru yang populer, yang terkenal, yang viral-viral di YouTube. Kalau lagi ngaji, kalau ustadz yang viral-viral rame, ya. Yang dilihat itu ilmunya. Ada yang viral, tapi ilmunya menyesatkan, gitu kan? Ini ustadz viral nih, ustadz viral, ya, menyesatkan. Ya, seperti Afan ya, Mama Gufron kan viral. Tahu nggak tuh Mama Gufron? Tahu nggak? Apa ya, Makolina gitu. Itu viral, populer. Belajar itu jangan hanya yang terkenal. Lagi viral nih di YouTube nih, gitu kan? Kalau yang nggak viral-viral pada ilmunya luar biasa. Cuman santrinya muridnya dikit, nggak belajar. Jangan. Siapa lagi contohnya? Tapi dia kan YouTube, ntar kena ini kita kena somasi.
Paham ya maksudnya? Jadi kalau belajar jangan hanya melihat ini ustadz terkenal, tapi lihat ini ilmunya yang luar biasa. Ya, yang dilihat itu ilmunya. Ada yang terkenal ilmunya luar biasa, ada. Ya. Syekh Fauzan datang ke Indonesia, terkenal ilmunya luar biasa. Ya. Ada Ustadz Firanda terkenal ilmunya luar biasa, datengin, kejar. Datang ke sekitar sini dekat-dekat, kejar, datengin. Begitu. Ada yang gak terkenal ilmunya luar biasa, ada. Dia memang gak populer di YouTube, gak populer di masyarakat, ilmunya luar biasa. Maka yang menjadi patokan itu benar, lurus, ilmunya mendalam gitu ya. Makanya beliau mengatakan wahadzaru min hasrihi bima syuhir, hati-hati, awas membatasi diri belajar maunya sama yang ustadz populer-populer aja. Farubbama nafa'u laisa yashtahir. Kadang hal yang tidak terkenal justru lebih bermanfaat. Tersembunyi dia. Berikutnya. Ya ini pesan-pesan ya. Tidak setiap hal yang terkenal itu pasti bermanfaat, dan tidak semua yang tidak terkenal itu tidak bermanfaat. Patokannya bukan terkenal dan tidak terkenal. Dalam dunia ilmu terkadang ulama yang tidak populer justru memiliki ilmu yang lebih dalam dan tulus. Tersembunyi, ulama-ulamanya tersembunyi dia. Ya, hanya didatangi oleh orang khusus. Siapa sih yang sanggup belajar sama Imam Nafi? Imam Malik nggak sanggup belajar sama Imam Nafi karena begitu ketatnya, begitu kerasnya pendidikan Al-Imam Nafi. Tapi didikan Imam Nafi ini menjadikan murid beliau itu menjadi orang yang luar biasa. Siapa? Imam Malik. Bagaimana luar biasanya ilmunya Imam Malik. Ya. Kemudian begitu pula dengan kitab-kitab, tidak semua kitab populer itu lebih bermanfaat. Ada kitab yang enggak populer, enggak terkenal, tapi luar biasa isinya dan hanya diketahui oleh orang-orang khusus. Coba kalian tahu enggak An-Nashr fil Qiraatil Ashr? Enggak tahu? Itu kitabnya luar biasa tentang masalah qiraat. Ya. Enggak terkenal di kalangan manusia, tapi isinya populer. Al-ibrah bil mutabaqah al-haq la bikasatil mutabi'in. Yang menjadi tolak ukur itu adalah kesesuaian dengan kebenaran, bukan banyaknya pengikut. Sesuai kebenaran, bukan banyaknya pengikut. Kalau ngelihat banyaknya pengikut, ada nabi yang gak ada pengikutnya, sahih. Ada nabi yang berdakwah sampai 950 tahun pengikutnya cuma sedikit. Jadi patokannya ada banyak pengikut atau enggak ada banyak pengikut. Ya. Bagian orang begitu, patokannya adalah kebenaran. Jadi lihat ini nabi ini pengikutnya sedikit nih. Kalau dia benar kenapa yang ngikutin cuma dikit? Kan gitu kebanyakan masyarakat kan. Kalau dia itu benar kenapa yang datang cuma sedikit? Hah? Oke, jangan seperti itu. Jangan menyangka bahwa hanya yang masyhur atau viral saja yang layak diambil manfaatnya. Ya. Taib, khair. Berikutnya. Ambil ilmu karena kebenaran, bukan karena ketenaran. Ambil nasihat karena faidahnya, bukan karena siapa yang menyampaikannya. Paham? Kadang-kadang iblis itu suka ngomong benar ya. Ya enggak? Pernah nggak kalian tahu kisahnya iblis itu ngomong benar? Kisah apa? Kisah Abu Hurairah. Iblis bilang, jangan, iblis itu mau mencuri harta Baitul Mal. Ketemu sama Abu Hurairah. Wah, kamu saya tangkap, ketahuan. Kata iblis, jangan-jangan saya lapar, saya miskin, saya belum makan. Ya udah dibebasin. Kemudian Rasulullah nanya, siapa yang datang semalam? Ada orang datang mengambil harta Baitul Mal. Dia bilang saya lapar, saya miskin. Akhirnya saya lepasin dia, kasihan. Kata Rasulullah, besok dia datang lagi. Abu Hurairah benar, dijagain malam ini, datang lagi ketemu lagi. Kamu ketemu lagi nih, ketangkep basah ngambil harta Baitul Mal. Dia bilang hal yang sama dengan alasan yang sama. Abu Hurairah cerita lagi ke Rasulullah, besok dia datang lagi. Ternyata datang lagi. Setelah itu nggak bisa, pokoknya kamu saya laporkan ke Rasulullah. Ini udah ketiga kalinya kamu nyuri, ya. Kata dia, jangan laporkan ke Rasulullah. Saya janji saya nggak baik lagi. Saya akan sampaikan, saya akan ajarkan kepadamu suatu hal yang kamu tidak akan diganggu oleh syaitan sampai pagi hari. Kemudian si iblis mengatakan, apa itu? Abu Hurairah mengatakan apa itu? Lalu iblis mengatakan, bacalah ayat kursi, engkau tidak akan diganggu oleh syaitan sampai pagi hari.
Kemudian dilaporkan ke Rasulullah. Rasulullah mengatakan dia benar meskipun dia seorang pendusta. Ya, dia benar. Wa huwa kadzib. Dia pendusta. Lihat, ilmu yang disampaikan dari iblis kita terima, tapi ada apa namanya? Ada istilahnya ada penguat dari Nabi Muhammad SAW ya. Itu benar ilmunya terima. Dan telah diverifikasi oleh Rasulullah, itu benar ilmunya. Paham maksudnya? Jadi ilmu yang disampaikan ditanyakan kepada guru kita yang lebih terpercaya, oh itu benar, nasihat itu benar. Ya. Jadi bukan karena siapa yang menyampaikannya. Lihat manfaat seperti faedah seperti itu. Lanjut. Wa innahu man ya'lamil masyhura yaziduhu ay ya'lamal mastura, dan sungguh barang siapa yang mengetahui perkara yang sudah terkenal, maksudnya ya, nanti kita akan bahas ya. Tambahkan kepadanya pengetahuan tentang hal-hal yang tersembunyi. Apabila kalian sudah mempelajari ilmu-ilmu yang dasar, maka pelajarilah ilmu-ilmu yang apa? Yang sifatnya itu ilmu alat dan sebagainya. Maksudnya orang yang memahami ilmu atau hal-hal yang sudah diketahui banyak orang, ilmu dasar pokok-pokoknya, setelah ia tahu ilmu yang umum, semoga Allah menambahnya ilmu dengan rahasia atau pengetahuan yang lebih mendalam. Belajar ilmu usul fiqih, belajar ilmu qawaidul fiqhiyah. Ilmu itu hanya diketahui oleh orang-orang yang khusus, tolib-tolib khusus yang sifatnya fardu kifayah. Ilmu fardu ain, tata cara sholat, tata cara wudhu itu fardu ain semua. Kalian sudah belajar ilmu-ilmu yang wajib, tata cara membaca Quran yang benar, tata cara wudhu yang benar, tata cara sholat yang benar, tata cara mandi junub yang benar, maka pelajarilah ilmu yang sifatnya khusus. Ilmu nahu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, qawaidul fiqhiyah, ya, usul fiqih, ilmu faraid, itu ilmu khusus. Paham tum? Ya, pelajari tahapan-tahapannya. Baik, berikutnya. Paham sampai sini ya, jelas ya? Lanjut ke bab yang berikutnya. Wa man raqa fil ilmi bitadarruji faqad ala sabilatat takharruji. Siapa yang meniti jalan menuntut ilmu dengan bertahap, sedikit demi sedikit, naik tingkat demi tingkat, kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10, bertingkat bertahap. Ya, di kelas 7 belajarnya materinya 20%, entar naik lagi 30%, terus sampai 100%. Siapa yang belajarnya sedikit demi sedikit, tingkat demi tingkat, maka sungguh dia telah berjalan di jalan yang benar dan akan menjadi orang yang matang ilmunya dan pantas disebut sebagai ahli, pakar. Disebut pakar itu karena dia sudah belajar secara bertahap, ya, dari mulai tingkat dasar sampai tingkat atas sudah dia kuasai. Setiap tingkatan diuji, lulus, maka dia disebut sebagai orang yang ahli di bidangnya. Ahli di bidangnya. Hari ini mungkin antum baru belajar yang sifatnya itu umum-umum. Nanti setelah belajar yang sifatnya umum, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Khulasohnya, maka saya bilang nanti kalau bisa ini saya pesan banget ada kajian kitab Khulasoh dibacain ke santri ini. Dibacain ke santri. Ya. Itu ada nasihat-nasihat itu penting semua tuh. Jadi orang itu ketika kali ini belajar umum nih, semuanya masih mukhtasar semua. Nanti baru mukhtasar, di antara kalian ada kecondongan. Kalau di umum itu ada yang belajarnya IPA, IPS, bahasa kan, ada jurusan kan. Ada di antara kalian yang ahli IPS, ada yang ahli bahasa. Kalau di sini ada namanya bakat ya, Ustaz ya. Ini ada yang bakatnya menjadi A, bakatnya menjadi B, bakatnya menjadi C. Di antara kalian ini ada yang ahli hadis nanti, ada yang ahli Quran, ada yang ahli matematika, ada yang ahli pertanian. Gak masalah, gak masalah. Ya, tapi pelajarilah dari dasar tingkat demi tingkat. Taib. Faqad ala sabilatat takharruji. Lanjut. Kalimat ini menekankan pentingnya belajar ilmu secara bertahap, tidak tergesa-gesa, mulai dari dasar ke tingkat lanjut.
Baik. Berikutnya, orang yang sabar menempuh jalan ini akan diangkat derajatnya dan diakui sebagai orang yang benar-benar berilmu. Orang yang benar-benar berilmu. Ini juga menegur orang yang ingin cepat jadi alim tanpa proses. Sebaliknya, kunci keberhasilan adalah tertib, sabar, bertahap. Tertib. Paham tertib? Gak tertib kalau ngantri makanan baru datang udah pengen di depan sebelah, ya. Gak tertib namanya tuh, tertib. Satu keluar, tertib. Sabar nunggu antrian, ya. Bertahap itu harus sesuai dengan porsinya, tahapannya, kitabnya apa saja, bertahap gitu. Baik, jelas? Bait ke-12. Lanjut. Bait yang berikutnya, bait ke-13. La tadjaru min kasratil ifadah fa innaha ma'a husniha ibadah. Wah, ini luar biasa kalimatnya. Cocok buat kita hari ini. Jangan kalian merasa bosan atau jenuh meskipun pelajaran dan ilmu yang disampaikan banyak. Ada masanya, ini kalian mesti dilatih nih. Zaman dulu itu kayak Alim Khatib Al-Baghdadi menghatamkan Sahih Bukhari dalam waktu 3 hari. Bayang nggak? Zaman dulu tuh begitu. Saya dulu menghatamkan kitab Sunan At-Tirmizi 7 hari di Bandung. Dari mulai ba'da subuh terus sampai jam 10 malam. Lanjut lagi ba'da subuh lagi. Begitu tidurnya cuma dikit. Menghatamkan kitab Sunan At-Tirmizi, Sunan Abu Daud. Ada takliknya sedikit. Ya, kadang-kadang kita sambil ngantuk-ngantuk ngantri di toilet sambil dengerin, ya, nyari toilet pun yang dekat dengan speaker, itu di majelis sama ya, majelis sama. Ya, kadang-kadang kita perlu untuk menggeluti perjalanan para ulama zaman dulu, membaca kitab dibacain, yang lainnya nyimak. Cuman baca aja, hanya pengen tahu aja. Adapun nanti penjelasan lebih rinci ada di kitab-kitab di pelajaran syarah-syarah harian. Tapi majlis tasmi, ya, majlis sama, ya, sama kitab-kitab perlu dibacakan. Haddatsana fulan dibacain gitu. Nah, dulu para ulama begitu, ya. Al-Imam Khatib Al-Baghdadi itu menghatamkan Sahih Bukhari 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Jangan kalian merasa bosan atau jenuh meskipun pelajaran dan ilmu yang disampaikan banyak. Fa innaha ma'a husniha ibadah. Sesungguhnya menuntut ilmu yang bermanfaat dengan cara yang baik ibadah, bagian dari ibadah. Nuntut ilmu itu ibadah. Kita sholat bosan nggak? Karena ibadah kita nggak boleh bosan, ya. Nuntut ilmu itu ibadah. Maka jangan ada rasa bosan sana. Bosan adalah penyakit yang mematikan, membunuh cita-cita seseorang sebesar sifat bosan yang ada pada dirinya. Setiap kali orang itu menyerah terhadap kebosanan, maka ilmunya akan semakin berkurang. Terkadang sebagian kita berkata dengan tingkah lakunya, bahkan dengan lisannya. Ini perkataan Ustaz Yazid hafizahullah taala, kami catat di sini. Ya. Kata Ustaz Yazid begini. Terkadang sebagian kita berkata dengan tingkah lakunya, bahkan dengan lisannya. Aneh udah pergi ke majelis ilmu kemana aja bertahun dari tahun sekian, udah kemana-mana. Ustaz ingin tahu ana, tapi ilmunya nggak ada perubahan buat dia. Oke, dia udah ngaji kemana-mana, tapi ada perubahan nggak dari ilmunya dia, dari akhlaknya, dari adabnya? Bukan masalah banyaknya dia ngaji kemana-mana, tapi apa bekasnya, ya kan? Apa bekasnya? Saya telah pergi ke majelis ilmu, namun saya tidak bisa mengambil manfaat kayak sedikit. Udah tahu nih, sama aja ilmunya gitu kan? Ini perkataan sebagian tolib ya. Ya, taib. Ingatlah wahai saudaraku, kata Ustaz Yazid hafizahullah rahimahullah taala, kehadiran Anda dalam majlis ilmu cukup membuat Anda mendapatkan pahala. Faham nggak faham, duduk, gitu kan? Kalau ngaji itu kadang-kadang orang baru datang nggak faham, faham itu nanti datang. Ada orang yang bilang nggak ngerti anak, datang aja dulu, ya. Karena bagaimana jika Anda mengumpulkan antara pahala dan manfaat? Pahala datang kajian dapat, manfaat ilmu yang disampaikan dapat.
Meskipun tidak bisa mengumpulkan semuanya, tapi dapat sebagiannya. Daripada kalian tidur di kamar nggak dapat semua, waktunya habis, ya kan? Datang ke sini, dengerin, siapa tahu ada perkataan-perkataan yang kalian bisa fahami sedikit. Ketenangan dapat nggak? Dapat ketenangan. Ketenangan itu dapat semuanya. Wa man jatama'a qaumun fi baitin min buyuti la yatluna kitaballahi wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Nazalat alaihimus sakinah, dapat ketenangan. Taib, ini oleh karena itu jangan putus asa. Jangan putus asa. Berikutnya, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala setiap hari membaca 12 jenis ilmu yang berbeda. Ini udah kita kaji. Kita ringkas. Ini ada kalimat penting sini. Kalimat ini mengajarkan kesabaran dan ketekunan dalam menuntut ilmu. Banyaknya ilmu jangan dijadikan beban. Ada ilmu apa aja di sini? Jangan jadikan beban. Nikmati dan syukuri, karena setiap ilmu yang bermanfaat akan mendekatkan kita kepada Allah. Belajar itu bukan sekedar kegiatan fikiran, tapi juga ibadah hati dan amal. Asalkan diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, menambah manfaat dan mengamalkannya. Ulama selalu menasihati muridnya untuk tidak jenuh di majelis ilmu, karena setiap huruf yang dipelajari pahala. Setiap huruf yang dipelajari pahala. Semakin banyak ilmu, semakin banyak ibadah yang kita kumpulkan tanpa kita sadari. Oke? Taib, bait yang berikutnya. Au tajza'u li fityatin taghibu fahadzuhum yahuzuhul aribu. Janganlah kalian merasa sedih atau kecewa kalau ada pemuda yang absen, nggak datang atau meninggalkan majelis ilmu, kabur dari pondok. Dia nggak mau belajar lagi. Yang dulunya datang belajar dengan kalian bareng-bareng, sekarang dia nggak nuntut ilmu di sini lagi. Yang dulunya nuntut ilmu bareng-bareng dengan kita puluhan tahun yang lalu, akhirnya dia futur. Ya. Lihat nasihat Syekh Shalih Al-Utsaimin. Au tajza'u li fityatin taghibu. Jangan kalian merasa sedih atau kecewa kalau ada pemuda yang absen atau meninggalkan majelis ilmu, karena ilmu dan manfaat yang luput dari mereka yang tidak mau lagi belajar akan menjadi bagian orang-orang yang cerdas dan sungguh-sungguh. Siapa yang cerdas, siapa yang sungguh-sungguh dalam belajar, ya, dia akan mendapatkan ilmu. Dan mereka yang pergi dari sini, kalau teman-teman kalian yang udah nggak mau lagi kenal sama ilmu agama dan sebagainya, dia akan menyesal di kemudian hari. Ya, kemudian kalimat yang menarik disampaikan dalam bait yang berikutnya. Fal ta'khudhu min darsinal ghawali wasafinu fi mislihal awali. Ambillah pelajaran yang berharga dari majelis kami, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, dan sungguh-sungguhlah duduk dengan tekun di majelis-majelis mulia seperti ini. Ambil pelajaran-pelajaran yang berharga di majelis-majelis ini, karena majelis ilmu adalah majelis ketenangan, majelis rahmat, ya, didoakan oleh para malaikat. Hargai ilmu sebagai sesuatu yang mahal. Maka beliau mengatakan majelis-majelis yang berharga. Maka kita mesti menghargai majelis tersebut dengan menjaga adab-adab dalam belajar, ya, tidak melakukan perkara-perkara yang membuat pelajaran terganggu, fokus menyimak sebagaimana para sahabat ketika belajar kepada Nabi Muhammad SAW. Disebutkan bahwasanya seakan-akan ada burung yang bertengger di kepala mereka, fokus mendengarkan, tidak banyak bergerak dan tidak melakukan perkara-perkara yang menjadikan pelajaran terganggu. Ya, karena itu majelis ilmu. Ilmu yang benar itu lebih berharga dari harta, karena harta akan habis, sedangkan ilmu menuntun jalan ke surga. Kemudian manfaatkan waktu di majelis ilmu dengan serius. Simak pelajaran di kelas, serius, sungguh-sungguh. Karena duduk di majelis ilmu bukan hanya fisik, tapi memusatkan hati dan pikiran. Sebagaimana yang kita sebutkan dalil sebelumnya dalam surah An-Nahl, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kuping, pendengaran, penglihatan dan hati. 3 hal
yang harus hadir ketika kalian duduk di majelis ilmu. Ya. Kemudian para sahabat duduk di majelis Nabi SAW beradab, diam, mendengar dan mencatat. Bahkan dahulu ada yang sampai hati-hati kalau buka kertas, buka ini. Saking wibawanya seorang guru di hadapan murid-muridnya. Ya. Beradab, diam, mendengar dan mencatat. Ya, ngelihat jam berapa jam. Kan guru kalau itu jadi apa? Enggak konsentrasi. Ini ada yang udah melihat jam berkali-kali atau bikin kegaduhan. Ya. Maka orang-orang yang membuat gaduh di sebuah majelis sama para ulama ada yang dihukum dikeluarkan dari majelisnya. Suruh berdiri, ada yang suruh keluar dari majelisnya. Itu banyak kejadian gitu. Seperti kisahnya Affan atau kisahnya Al-Imam Malik, ya. Ada orang yang bertanya bagaimana atau kaifiat Allah Subhanahu wa taala beristiwa. Imam Malik marah, al-istiwa'u ma'lumun, ya. Istiwa itu sudah maklum diketahui. Wa kaifiyatu majhulun, bagaimana Allah beristiwa enggak tahu. Pokoknya orang-orang sudah tahu istiwa Allah beristiwa, maklum. Tapi bagaimana caranya majhul. Bertanya tentangnya bid'ah. Kemudian kata Imam Malik, keluarkan dia dari majelis saya. Ini bikin syubhat orang-orang ini. Ya, sebagai pelajaran, jangan bertanya sembarangan atau sebagainya. Dikeluarkan dari majelis Imam Malik. Taib. Berikutnya, kalimat ini menanamkan adab menuntut ilmu, ambil ilmu dengan sungguh-sungguh, menghormati para guru, sabar ketika duduk di majelis ilmu, hadir dengan hati, karena di sanalah keberkahan dan kemuliaan hidup. Ingat, ilmu yang kita cari bukan sekedar mendapatkan informasi, tapi berkah. Saya sudah sering sampaikan, kalau kalian mau dapat ilmu di zaman sekarang, kalian tinggal tanya AI, tinggal tanya chat GPT, dapat. Tapi keberkahan kalian nggak dapat. Berkah itu dapat di mana? Nih, duduk di sini, bersimpuh di hadapan guru, ya, kemudian berkhidmat kepada guru, kalian akan mendapatkan keberkahan. Berikutnya, bait yang berikutnya, wa man yurid an yatrukad durusa fasya'nuhu lan namlikan nufusa. Siapa yang memilih meninggalkan pelajaran, nggak ada masalah, nggak dapat ninggalin pelajaran, nggak sakit. Kalau sakit uzur, dimaafkan, istirahat. Ini nggak sakit, malas, atau dia bilang pengen pulang dulu dari sini. Siapa yang pengen ninggalin pelajaran, itu urusannya sendiri. Itu salah dia. Karena kami tidak punya kuasa untuk memaksa hati dan kemauan orang. Guru nggak punya kuasa. Jangan Pak, jangan Bu, tetap aja di sini. Nggak mau anaknya, udah silakan mau pergi. Nyesel nanti. Guru nggak berkuasa untuk menahan kalian, maksa kalian, nggak bisa. Tapi kalian harus tahu menanggung akibatnya. Ya, ini pelipur lara buat para pengajar. Bait yang ini pelipur lara buat para pengajar. Kalau ada anak-anak yang maksa pengen pulang, kita udah kasih tahu, udah kasih penjelasan, dia nggak mau, ya silakan, nyesel nanti dia. Wa may yurid ayatrukad durusa fasya'nuhu lan namlikan nufusa. Siapa yang mau meninggalkan pelajaran, nggak mau datang ke kelas, atau meninggalkan pondok, kabur dari pondok, udah dikasih tahu, ya silakan. Itu urusan dia sendiri. Karena kami tidak punya kuasa untuk memaksa hati dan kemauan orang. Ini agak tajam ya kalimatnya, nggak apa-apa buat para thalib. Dan pelipur lara buat para guru. Kadang-kadang kita sedih, ini kenapa si fulan yang datang. Kita perlu bertanya, guru itu perlu bertanya. Sebagaimana para ulama dulu bertanya, mana si fulan, mana si fulan? Ada di rumah, kenapa nggak hadir? Ya, alasannya apa nggak hadir? Kan suatu hari Imam Bukhari nggak datang berhari-hari. Ketika itu gurunya bertanya dan murid-murid itu mencari, mana Imam Bukhari nggak pernah datang? Tahu nggak apa masalahnya? Kenapa masalahnya apa? Hah? Ibunya sakit? Ada lagi masalahnya? Siapa yang tahu? Mumtaz. Imam Bukhari itu nggak datang kajian, ya, bukan karena masalah, karena dia nggak punya baju
habis semua bajunya dijual. Begitu lihat para ulama. Nggak punya baju karena bajunya itu habis dijualin buat nuntut ilmu. Ya, saya sudah sampaikan kemarin ada ulama yang nggak mampu buat beli sendal. Tapi nggak ada sendal, hujan, udah akhirnya di rumah. Tapi mereka nggak begitu, nggak ada sendal, terus belajar jalan kaki menapaki padang pasir sampai beliau mengatakan, aku kencing darah 2 kali di Mekah dan di Baghdad karena melewati padang pasir yang sangat panas tanpa sendal, kencing darah. Pernah kalian kencing darah di sini? Paling susah kondisinya di sini ketika apa, Sat? Paling susah, Sat? Paling susah kondisinya lagi ketika apa? Pernah kehabisan makanan enggak? Air biasa, ada tayamum, gitu kan? Biasa tayamum. Kalau makan ada yang sampai diganjel perutnya sama batu, ada yang makan bangkai ikan, ada karena nggak ada lagi yang bisa dimakan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tahu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Itu sampai mau pingsan karena nuntut ilmu, karena itu musim paceklik ketika musim kemarau. Nuturin buah-buahan di pinggir pantai, di pinggir sungai. Dapat dikumpulin, udah ngumpul, dicuri orang. Beliau bawa makanan dari rumah, bawa roti sebagainya, dicuri orang juga karena musim luar biasa. Sampai beliau itu datang ke sebuah masjid, ya. Ketika hampir pingsan, beliau matanya meremlek gitu kan. Ada orang datang duduk ke sebelah beliau, makan roti. Beliau ngeliatin rotinya. Setiap orang mau makan roti, mangap, mulutnya beliau ikut mangap juga, gitu kan? Saking laparnya. Kata Syekh Abdul Qadir, ya Allah, jangan. Tapi mulutnya nggak bisa diem, ngeliatin dia makan roti gini, makan. Akhirnya orang yang makan roti itu ngeliat dia, mau dalam hati jaga wibawa, enggak, mau nggak dipaksa akhirnya dimakan juga. Terus ditanya, kenapa kamu begini? Saya datang dari jauh-jauh, kemudian makanan saya dicuri. Ternyata yang nyuri makanan itu dia tadi yang makan rotinya. Itu makanan Syekh Abdul Qadir. Itu makanannya beliau. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu makan makanan beliau juga, dicuri karena saking suasananya itu paceklik, kemarau, orang makan susah. Akhirnya ada pencurian sebagainya. Dan beliau nuntut ilmu begitu, mengalami pencurian sampai mau pingsan. Ternyata itu makanannya Syekh Abdul Qadir. Akhirnya beliau selamat dari kematian, dikasih makanannya. Dia minta, karena kondisi dia lagi lapar juga sama. Nah, begitu kisahnya. Ya, ini saya bilang ini perlu dibacakan kisah-kisah para ulama tentang bagaimana kesusahan mereka. Supaya apa? Supaya kita tambah susah? Bukan, supaya bersyukur. Supaya kita di sini bersyukur hidupnya enak, sini nyaman, tidurnya pakai AC, ada kipas, gitu kan? Coba lihat orang-orang Mauritania. Gimana Mauritania? Belajarnya alasnya padang pasir, ya kan? Temboknya AC-nya alam. Kalau panas kepanasan, kan? Kalau hujan kena cipratan air, gitu kan? Tapi banyak dari Mauritania itu ulama-ulama di sana. Negeri Singkit, negeri yang hampir punah karena kena apa? Kena air, tergenang dengan air laut. Lama-lama mengecil pulaunya. Tapi banyak dari sana yang menghasilkan ulama-ulama besar. Syekh Amin Asy-Syinkiti salah satu ulama tokohnya. Taib. Ya, jadi di sini kalimatnya, siapa yang mau ninggalin pelajaran itu urusannya sendiri. Ustadz cuma ngasih nasihat, ya, ngasih nasihat, ngajak. Tapi kalau kalian dan orang tua kalian tetap kekeh nggak mau di sini, ya silakan sana, silakan. Karena kami tidak punya kuasa, kata beliau, untuk memaksa hati orang. Lakinnama, ini kalimatnya indah. Lakinnama falyahdzaril isabah bizaighatil hayati warratabah. Akan tetapi hendaklah ia berhati-hati agar tidak terjerumus ke dalam penyimpangan hidup dan kebiasaan lalai. Ini orang kalau udah ninggalin majelis ilmu, mendapatkan komunitas yang baru, komunitas yang gak suka ngaji, komunitas yang suka nongkrong, hati-hati, awas, futur. Yang tadinya berjenggot, dicukur jenggotnya. Yang tadinya pakai jilbab syar'i sudah berubah, bahkan nggak pakai jilbab lagi.
Banyak kawan-kawan Ustadz yang dahulunya itu ngaji 10 tahun yang lalu ngaji bareng, ya, yang dulu ketika takhusus itu dari Ciledug ke Bekasi bareng-bareng. Setelah itu dia futur ketemu teman asik, nongkrong-nongkrong. Sekarang kondisinya sudah ini ya. Kita perlu banyak-banyak doa ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarif qulubana ila ta'at. Kita perlu banyak-banyak doa. Kita juga nggak bisa ya tetap istiqomah kalau bukan karena pertolongan Allah. Maka di sini hati-hati. Kadang-kadang seseorang itu menyimpang karena teman dekat. Teman. Di sini beliau sedang fokus, bait ini fokus menasihati kita agar hati-hati dalam memilih teman. Kalau kita baca semua bait-baitnya ya, mulai dari poin tadi ya, poin meninggalkan pelajaran sampai akhir nanti, ini poin ini fokus pada perkara hati-hati dalam memilih teman. Ya. Banyak di antara kita yang tadinya rajin dalam menghafal, semangat dalam belajar, karena temannya dia jadi berubah. Bahasa sekarang apa? Bestie ya, bestie. Antum tahu bestie nggak? Bestie. Ta'akhi. Ta'akhinya salah ini ta'akhi. Ya. Makanya almar'u ala dini khalili. Teman itu mempengaruhi loh. Kalian tuh nggak biasa ngomong-ngomong kata-kata binatang kotor. Tapi karena lingkungan teman-teman kalian udah sering begitu, ya, sudah lancar biasa mengatakan perkataan. Kan kalau ada orang, apa ya? Saya contoh sedikit. Begini, ada masalah dikit dia bilang BEGOLO gitu kan. BEGO lo gitu kan, gampang kan ngomongnya, dikata-katain. Tapi orang yang dikatain begitu nggak marah. Dikatain kalbun lo gitu kan, pakai bahasa Indonesia gitu kan. Tapi dia nggak marah, karena udah biasa, kalimat itu udah biasa. Dan biasanya ini terjadi karena apa? Lingkungan. Ya, ada di antara teman-teman dulu biasa datang ke kajian ilmu, setiap mau ngaji, udahlah kita nongkrong dulu sini sebentar aja. Lama-lama, ya udahlah, gak enak sama temen. Udah kita nonton bioskop dulu, pengen ngaji tapi digeser. Karena teman-teman, entar aja nontonnya, entar aja ngajinya gampang, kan bisa denger rekaman. Lama-lama nggak ngaji futur. Jauh. Yang tadinya pulang dari sini menghafalkan Quran sekian juz, setelah pulang tetangga-tetangganya nggak ada yang hafal. Rumahnya juga, keluarganya juga nggak ada yang hafal. Akhirnya berubah dia, hilang hafalannya. Na'udzubillah. Hati-hati dalam memilih teman, hati-hati dalam bergaul. Ya, di antara kisah yang sangat penting ya, ini kisah yang disebutkan oleh Dr. Khalid Asyantut. Dr. Khalid Asyantut di negeri Saudi Arabia. Beliau membawakan sebuah kisah di bab muqaddimahnya tentang kisah nyata seorang anak penghafal Al-Quran, solih, ya, dia izin sama bapaknya, dia izin dengan bapaknya, Abi, aku ingin umroh, aku ingin umroh. Ya bapaknya ngelihat anak yang mau umroh bahagia nggak? Bahagia nggak? Bahagia. Yang mau umroh mau ibadah masa dilarang. Tapi di tengah perjalanan anak ini punya ide, ya, ingin menghubungi teman lamanya, teman sekolah lamanya. Anaknya solih, hafal Quran dan sebagainya. Dan dia ingin menghubungi teman lamanya. Kita umroh bareng yuk, ya kan? Kita umroh bareng. Enak nih punya teman lama, teman-teman SMP-nya, SMA-nya. Kalau kalian mungkin di sini nggak ngerasain ya, SMP kalian, SD kalian itu mungkin di sekolah-sekolah yang sunnah juga kan? Sekolah-sekolah yang, ya kalau Ustadz dulu kan sekolahnya umum, ya. Di awal SD-nya MI, kemudian SMP-nya umum. Ketemu orang-orang umum ya, orang-orang umum, ada yang ya gitulah. Nah kemudian dia menghubungi teman-temannya. Akhirnya berjalanlah ke sebuah tempat, di sebuah kafe, mampir ke sana. Ya, setelah mampir mereka minum dan ternyata minuman si anak tersebut dimasuki narkoba. Bapaknya nunggu, mana anak saya nggak pulang-pulang. Akhirnya dia menelpon Dr. Khalid Asyantut. Syekh ini anak saya kemana ya nggak pulang-pulang? Kata Dr. Khalid Asyantut, tenang Pak, anak antum itu anak yang baik, saya kenal betul sama anak antum.
tenang aja, Allah jaga tenangnya. Anak yang baik. Ditelepon, akhirnya Dr. Khalid Asyantut datang ke rumahnya menenangkan lagi. Mana cemas, orang tua tuh cemas. Kalian tuh kalau kemana-mana ngomong sama orang tua, ya, ngomong izin, saya lagi di sini, Abi, Umi, biar nggak nyari-nyari, ya. Tiba-tiba telepon berdering. Kemudian ditanya, dari mana ini? Kami dari kantor kepolisian. Wah, shock, orang tuanya shock. Kami dari kantor polisi. Ada apa ya? Bapak datang ke kantor polisian, di sini ada anak Bapak. Wah, kagetnya luar biasa, ya. Dan berdebar, pingsan. Sebelum pingsan. Enggak mungkin anak saya anak yang baik. Anak saya anak yang soleh. Enggak mungkin dia dibawa kantor polisi. Bapak datang sini dulu, atau Bapak mau ngomong anak Bapak langsung. Dia telepon, Abi, betul aku sudah di kantor polisi, pingsan bapaknya. Pingsan. Kemudian setelah itu Dr. Khalid Asyantut berusaha menyadarkan beliau. Lalu dibawa ke kantor polisi, ya, dibawa ke kantor polisi. Kemudian sang bapak bertemu dengan anaknya. Setelah itu diceritakan kronologisnya, lalu sang bapak pingsan lagi. Bapaknya pingsan lagi, kemudian sang anak berteriak sambil membanting-banting jeruji, apa salah saya? Keluarkan saya dari sini, saya hanya dijebak, apa salah saya? Sipir penjara mengatakan, kesalahan kamu cuma satu, nak. Apa? Salah pilih teman. Kesalahan kamu cuma satu, salah pilih teman. Itu aja kesalahannya. Betul, memang di antara orang-orang yang di penjara hanya dia yang sedikit menggunakan narkoba. Tapi kan sedikit itu mencoreng orang tua. Mau di penjara sebulan, ya, mau di penjara sepekan, tapi mencoreng orang tua. Dia sudah ada kemasukan narkoba. Ini karena salah pilih teman. Maka hati-hati ketika kalian pulang dari sini. Kalau kalian tidak bisa mewarnai, jangan sampai diwarnai. Kalau kalian itu orangnya pendiam dan sebagainya, yang gampang terpengaruh dengan teman, jangan ikut-ikutan. Pilih-pilih, lihat siapa teman kalian. Jelas? Ya. Ini nasihat yang sangat luar, kisah yang sangat luar biasa sini, ya. Taib. Maka hati-hati dari penyimpangan hidup dan kebiasaan lalai. Ya, udah keseringan nongkrong, keseringan main game berjam-jam. Kalian di sini biasa ngafal, akhirnya ngumpul dengan teman-teman yang suka nongkrong, suka ngerokok, suka main game, suka nonton sebagainya, sehingga kalian menjadi jauh dari agama. Na'udzubillah. Nas'alullah as-salamu wal afiyah. Fayatrukun nashmira wa ta'alluma wa yaltahi birifqatin lan tan'ama. Akibatnya ia pun meninggalkan semangat belajar dan sibuk tenggelam dalam pergaulan yang tidak memberi manfaat apa-apa. Ya, karena salah pilih teman, tenggelam dalam pergaulan. Mana si fulan? Kadang-kadang saya sedih kalau dapat laporan di luar. Waktu itikaf kemarin di Ukhuwah, ada bapak-bapak cerita, saya sedih Ustadz, anak saya dimasukin ke pondok, tapi di pondok ketemu teman yang nggak bener. Anak saya itu saya ajakin itikaf, uang saya dicuri. Buat ngapain? Buat nongkrong, ngetrek sama temannya di luar. Ya, ngetrek sama temannya di luar. Ya, dia salah pilih teman di sana. Akhirnya dia sekarang nggak mau itikaf. Dia kabur dari pondok. Ngetrek di luar, main balap-balapan motor. Bapaknya, saya udah capek jualan siang malam buat dia, tapi dia malah menyakiti hati saya. Gitu. Justru itu sama saya nangis-nangis di Masjid Ukhuwah ketika itikaf. Ya, ini kejadian nyata. Kalian jangan anggap sepele. Teman, ingat teman. Hati-hati kalau udah ngeliat teman gitu udah tinggalin. Ya, tinggalin aja. Jangan banyak kata, udah tinggalin ya. Kalau kalian nggak bisa, saya pengen ngajak dia supaya dapat hidayah Ustadz. Bisa nggak antum berbicara kepada dia, kemudian mempengaruhi dia? Nggak bisa. Yang ada kalau antum nggak kuat, justru antum yang terpengaruh kepada dia. Banyak kok yang kayak gitu. Kalau kalian kuat, bisa mempengaruhi banyak orang, silakan. Tapi hati-hati ya, hati-hati, jangan sampai kena lagi, ketarik. Ya. Kalau kalian kayaknya kehidupannya nggak terlalu begitu-gitu banget ya. Karena teman-teman lama kalian mungkin nggak seperti itu. Kalian SD-nya tuh di SD yang lingkungannya baik-baik, alhamdulillah, insyaallah ya. Tapi yang masalahnya yang SD-nya itu SD umum, ya kan. Kalau kalian SMA-nya umum, nah ini yang banyak. Atau kalian punya tetangga,
Ya, biasanya tetangga itu yang menjadi pengaruh. Taib, berikutnya. Kam taliban tarahu lil ulumi muhayyian li jaudatil fuhumi. Betapa banyak penuntut ilmu yang engkau lihat sedang menuntut jalan ilmu. Betapa banyak di antara para penuntut ilmu ketika dia belajar luar biasa cerdasnya, hafalnya luar biasa cepatnya, fahamnya juga cepat. Tapi dia tiba-tiba terpengaruh dengan hal yang lain sehingga dia meninggalkan pelajaran. Padahal dia sudah kita persiapkan ini jadi calon dai ini. Di antara kalian ini calon dai ini punya potensi besar. Ya, banyak di antara talib yang engkau lihat itu sedang menempuh jalan ilmu dan dia telah dipersiapkan untuk memiliki pemahaman yang tajam dan baik. Maka beliau mengatakan dalam bait yang berikutnya, mudayyi'an li nafsihi lamma sahib uli batalatin ilaihi munsahab. Ia menelantarkan dirinya sendiri ketika bergaul. Ini anak-anak berpotensi tapi salah gaul. Yang tadinya pelajarannya luar biasa, selalu ranking teratas, ya kan? Pokoknya kalau di kelas itu paling pinter dia, paling cerdas pemahamannya. Gara-gara salah gaul berkurang prestasinya. Semangat yang tadinya 1 halaman 2 halaman menjadi 1-2 baris karena kebanyakan gaul, salah teman, cari temannya enggak semangat, lagi asyik-asyik murojaah ngobrol, ya, dia berpaling kepada orang-orang pengangguran yang malas sia-sia, yang nongkrong-nongkrong, ya, akhirnya waktu dan jiwanya terbuang sia-sia. Uli batalatin ilaihi munsahab. Akhirnya apa? Waktu dan jiwanya terbuang sia-sia. Bagian syair ini menegaskan bahwa salah memilih teman. Banyak penuntut ilmu awalnya punya potensi besar. Banyak di antara teman-teman di sana di luar besar potensinya, belajarnya masya Allah, tapi karena satu dan lain hal ditinggalkan 1 kali majelis ilmu, 2 kali majelis ilmu, akhirnya dia meninggalkan secara total kajian, meninggalkan secara total pelajaran. Padahal kalau dia ikutin terus dia bisa menjadi ahli nih. Kita udah ngelihat ini ahli nih, ini calon-calon ahli di sini. Tapi gara-gara apa? Qadarullah masyafa'al, salah pilih teman, salah gaul, maka hilang semuanya. Ya. Akhirnya sia-sia karena salah pergaulan. Teman yang malas, suka buang-buang waktu, lalai atau sibuk dengan hal sia-sia, semuanya bisa menarik penuntut ilmu menjauh dari tujuan mulianya. Fokus, tujuan kalian di sini ngapain? Ya. Kalau ada teman-teman yang ngajakin kalian ngobrol di jam-jam pelajaran, ngajakin bercanda yang membuat kalian tidak fokus, hati-hati. Pilih teman-teman yang semangat. Kadang-kadang teman-teman yang semangat itu membuat kita jadi bersemangat juga. Teman-teman yang malas membuat kita jadi malas juga. Yang kurang semangat, cari teman-teman yang semangat, gitu kan? Biar nanti ketika kalian lagi lalai diingetin sama dia. Udah hafalan belum? Teman-teman semangat itu kalau kita lagi malas ngaji, di WA-in, ngaji yuk, ngaji yuk. Berkali-kali dia nggak ada nggak putus asa ngajakin kita, WA-in kita ngaji. Akhirnya yaudah yuk. Awalnya berat, anak samper ya, anak lagi malas, udah anak samper datang ngaji, duduk boncengan di belakang. Hari pertama oke, kayaknya terpaksa gitu. Duduknya paling pojok, ngeliat ngintip paling pojok. Hari kedua diajak lagi, dari paling pojok agak ke tengah dikit. Lama-lama dia duduk di paling depan. Karena dia sudah merasakan nikmatnya, sudah merasakan lezatnya duduk di majelis ilmu. Ya, itu teman yang semangat tuh gitu, ngajakin kita. Dulu Ustadz pun begitu. Saya ketika awal-awal pertama kali ngaji, sering disamper sama teman. Ngapain sih ngajakin ngaji? Saya nggak punya motor ketika itu, disamper. Sandi ngaji yuk. Lagi males ngaji. Baru pertama kali disamperin terus. Ngaji, awalnya ngaji. Males ya, pakai celana pun digulung-gulung gitu, pakai lepis digulung-gulung ngajinya. Dulu seperti itu, sering disamper. Lama-kelamaan ternyata enak juga ngaji. Cuman waktu itu masih digulung-gulung celananya. Akhirnya ada pikiran pengen beli motor biar nggak disamper terus. Gitu, berazam, pokoknya mau ngumpulin uang supaya bisa beli motor dan ngaji sendiri, nggak mau nyusahin orang. Seterusnya sampai sekarang alhamdulillah.
Awalnya begitu, terpaksa. Awalnya terpaksa. Karena siapa? Karena teman. Teman yang nyamperin ke rumah itu orang yang baik, gitu kan? Sama seperti kalian ketika kalian lagi semangat belajar atau lagi malas belajar, ketemu sama teman-teman yang semangat, jadi semangat lagi. Baik. Falam, dikit lagi habis. Yufiq min syakratil muqaranah hatta ra'a muqaddaman man qaranah. Maka dia pun juga tidak sadar dari mabuknya pergaulan. Hingga ia melihat orang yang pernah bersahabat dengannya kini telah mendahuluinya. Nyesel. Ya, ini teman-teman kalian di sini semoga istiqomah. Siapa yang gak istiqomah nanti ketemu, ya Allah, Masya Allah, antum sekarang udah kayak begini ya, sekarang udah jadi ini ya, gitu kan? Masya Allah, sekarang antum sudah hafal sekian juz ya, ana masih 1 juz 30 aja gak selesai-selesai. Dia bilang, teman-teman dulu ya, teman-teman kalian yang dulu itu ya, yang dulu nggak mau ikut-ikutan sama kalian, nyesel ketika ngelihat kalian ini, Masya Allah sudah bisa ini, udah hafal ini. Falam yufiq min syakratil muqaranah hatta ra'a muqaddaman man qaranah. Dia juga nggak sadar, terus ikut pergaulan, ya, bergaul. Hari ini nongkrongnya di sini. Hari ini besok nongkrongnya di sana, ya, ngopinya di sini, ngopi mana? Ngopinya itu tanpa ada manfaat ya, cuma nongkrong ngobrol, gosipin tentang urusan Indonesia, politik, nggak jelas ngomongnya. Cuma ngopinya sambil baca kitab kan seru kan? Ngopi sambil baca kitab, sambil diskusi manfaat gitu kan? Beda. Ini nongkrong kemana-mana, cuma ngopi aja sampai ke puncak, udah nyampe puncak balik lagi ke sini. Ada orang ngopi begitu. Ngopi yuk di sana, habis waktu di jalan, macet lagi kan, habis waktunya. Padahal kalau dia ngopi di rumah juga bisa, di kamar di perpus ngopi kan, sambil ngopi sambil baca-baca kan bisa kan. Kecuali kalau sesekali nggak apa-apa, rihlah untuk menghilangkan kejenuhan dalam belajar, sesekali rihlah nggak masalah. Main bola itu untuk menghilangkan kejenuhan, olahraga untuk menghilangkan kejenuhan nggak masalah. Sebagaimana Rasulullah pernah balapan lari ya sama Aisyah radhiyallahu anha istrinya untuk menghilangkan kejenuhan. Rasulullah pun pernah menemani Aisyah nonton pertandingan ya, apa namanya, adu pedang untuk menghilangkan kejenuhan nggak masalah. Tapi setelah itu kembali lagi, jangan terlalu banyak santai-santainya. Sesekali kalian lihat pemandangan, lihat sekali-kali kalian ngempanin ayam untuk menghilangkan kejenuhan. Sesekali main bola, main futsal silakan nggak masalah untuk menghilangkan kejenuhan dalam belajar. Ini diperbolehkan ya. Tapi kalau setiap hari kayak begitu, futur nanti kalian, jauh. Kemudian yang berikutnya, ya, syair ini menegaskan bahaya lalai karena salah pergaulan. Orang yang larut dalam pertemanan yang sia-sia seolah dia mabuk. Hatinya tertidur, waktunya habis, cita-citanya pun kabur. Akhirnya ia hanya bisa menyesal saat sadar bahwa teman lain yang dulu sama-sama belajar kini telah melesat jauh di depan. Awas, nyesel. Ustaz cuma bilang awas nyesel, karena ini di depan kalian ini ustaz-ustaz udah seperti kalian pernah hidup di umur-umur kalian. Makanya ceritanya sama orang yang berpengalaman, tanya pengalaman gimana. Iya, banyak orang-orang yang hari ini di sana ngaji, usianya sudah bukan usia seperti kalian lagi. Usia-usia kalian itu udah malas ngaji. Kalau nggak kayak begini, di luar itu anak-anak remaja nggak mau duduk kajian. Duduk pernah kajian sekali, orang tua semua wajah-wajahnya. Ada dibilang ke bapaknya bilang ke saya, Abi, aku kalau ngaji di sana orang tua semua, aku malu. Gitu. Dulu Ustadz ngajinya sama orang tua semua, itu rasa malu dibuang. Iya. Jadi orang-orang tua itu suka bercerita sama kita, ya. Ceritanya tentang masalah, tentang cuma satu kata, nyesel. Nyesel ketika muda, nyesel ketika umur-umur kalian nggak digunakan untuk manfaat. Nyesel kenapa dulu saya nggak ngafal Quran. Nyesel kenapa dulu saya nggak ikut masuk pondok, kata bapak saya. Dimasukin pondok di daerah Jawa Tengah, kabur lewat kereta. Akhirnya orang tuanya pusing. Ini tetangga sebelah saya, tangga sebelah di sebelah rumah. Jadi dia dimasukin pondok di daerah Jawa, kemudian dia kabur. Orang tuanya
manggil saudaranya untuk menyebar di setiap gerbang pintu keluar. Ngejegat dia mana nih, keluarnya mana. Iya benar sih tadi itu dia. Dia kabur lewat naik kereta. Naik kereta kabur. Ya. Nyesel dia. Akhirnya nyesel sekarang. Iya, coba dulu saya sekarang nggak bisa ngaji. Dulu suruh ngaji sampai disabet-sabetin sama bapak saya nggak mau ngaji. Sabet-sabetin. Nggak mau ngaji zaman dulu. Sekarang nggak bisa ngaji. Ya, sekarang udah nggak bisa ngaji. Mau ngaji lidahnya udah kelu. Ngomong aina anguju. Ijajul. Ada orang tua ngaji ijajul jilatil ardu jiljalaha. Saya bilang Pak, isasul, benar, ya, tasla isasul, sa, nggak bisa. Ya udah, sekarang yang penting antum sudah mau ngaji, ya udah alhamdulillah. Udah tua soalnya, udah 50-60 tahun kan. Kita tekankan iza nggak bisa juga. Kenapa ya saya nggak dari dulu aja Ustadz? Ya itu dia ngomong begitu akhirnya. Kenapa saya nggak jadi dulu coba belajar? Saya nggak mau ngaji, suruh ke TPA, suruh masuk suruh datang ke masjid, saya nggak mau. Saya malah kabur nongkrong sama temen main ke pasar malam, main ke mall. Saya suruh ke sekolah diongkosin, malah nongkrong ke mall. Gitu, nyesal semuanya nyesal. Ya. Maka di sini Syekh mengatakan dia tidak sadar dari buruknya mabuknya pergaulan hingga dia melihat orang-orang yang bersahabat dengan dia kini telah mendahulunya. Itu teman saya sekarang udah menjadi ketua MUI gitu kan. Ini sudah menjadi mudir pondok, sudah menjadi ahli ini. Antum jadi apa? Ya saya cuma jadi tukang. Ya saya cuma tidur aja di rumah, paling nggak bisa saya ngapa-ngapain. Menyesal. Taib. Kemudian beliau mengatakan ya, jadi pergaulan bisa memabukkan hati, membuat lalai, lupa tujuan hidup. Lihat, pergaulan bisa memabukkan hati, membuat lalai, lupa tujuan hidup. Fayashtumasyuyukha wal ahwala wahwalladhi bil ikhtiyari mala. Maka dia mencaci para guru dan keadaan-keadaannya. Dia malah mencaci guru. Ini dulu guru saya, gara-gara saya dihukum, saya jadi nggak mau belajar. Gara-gara guru saya, guru-gurunya dikata-katain nama dia. Padahal dialah yang dengan pilihan sendiri berpaling. Gurunya disalahin. Coba kalau dulu guru saya nggak nyubit saya. Coba kalau guru saya nggak nyuruh saya bersihin toilet. Coba kalau nggak guru saya, ini gara-gara guru saya, gurunya disalah-salahin. Ustadz sih dulu begitu, makanya saya nggak mau ngaji lagi. Mental tempe, katanya. Mental tempe, ya. Sekarang dicubit dikit lapor polisi, ya. Dengar nggak kalian berita-berita di zaman sekarang? Kalau kalian nggak belajar adab, ya, kalian dikhawatirkan akan seperti itu. Makanya kalian perlu ditalkin adab-adab, ya. Sekolah-sekolah umum adalah sekolah-sekolah yang kita lihat hari ini sangat miskin dengan adab. Ditantangin gurunya. Siapa tadi yang ngatain saya? Berita itu, saya belum lama berita tentang di Jambi itu luar biasa. Siapa tadi yang menghina saya? Saya, Pak. Terus dia, kenapa kamu begitu? Dikata-katain gurunya. Akhirnya ditampar sama gurunya, teman-temannya ngebelain dia, digebugin gurunya. Memar akhirnya. Gurunya lapor ke Dinas Pendidikan. Enggak diladenin, dia lapor ke polisi. Akhirnya lapor ke polisi, gurunya dikeluarin dari sekolah, bukan murid-muridnya yang 12 orang itu yang royak dikeluarin. Ini miskin adab. Ya. Ini banyak kasus begini ya. Ada guru lagi mengajar gini, datang muridnya di belakang, ditendang meja gurunya, jeder. Ini kurang aja. Dulu kita nggak ada yang kayak begitu sama guru. Diselepet sama guru, kita tetap takut sama guru. Zaman sekarang, Allahu Akbar. Ya, ini kalau nggak diajarin adab. Jadi yang kita inginkan dari itu keberkahan ya, keberkahan. Zaman sekarang apa-apa direkam, apa-apa lapor ke polisi. Ya. Kadang-kadang guru itu pengen kalian baik gitu kan, dicubit. Bahkan Rasulullah pernah menganjurkan agar orang-orang yang gak bisa itu disabet pakai apa? Digantung sabetan, cambuk. Kalau gantung dicambuk. Bagaimana Sultan Salahuddin, Sultan Muhammad Al-Fatih menjadi orang besar tuh gimana dulunya? Dibanting sama gurunya, dibanting sama orang tuanya. Ini Muhammad Al-Fatih itu nggak nurut banget sama gurunya. Akhirnya kata bapaknya, dia mencari seorang guru
Dan gurunya bilang, wahai Sultan, ini anaknya nggak bisa nurut. Kalau dia nggak nurut, boleh nggak saya pukul? Kata bapaknya, pukul dia. Kalau dia nggak menurut, pukul. Pukul, disabet anaknya. Al-Fatih, disabet. Akhirnya setelah disabet dia berubah, dia nurut. Coba lihat bagaimana dulu. Zaman dulu, ya. Salahuddin Al-Ayyubi pernah dibanting sama bapaknya Al-Ayyub, ya, Najmuddin Ayyub. Kata bapaknya, bukan untuk ini aku menikahi ibumu. Karena dia nggak mau nurut, dibanting sama bapaknya. Bukan untuk ini aku menikahi ibumu. Aku menikahi ibumu agar engkau bisa menjadi pembebas Baitul Maqdis. Ya. Kemudian bagaimana orang tuanya Muhammad Al-Fatih yang mengizinkan gurunya untuk mencabuk anaknya, untuk memukul anaknya. Karena Muhammad Al-Fatih harus menjadi seorang pemimpin yang membebaskan Konstantinopel. Kalau nggak dikerasin, anak nggak mau nurut. Akhirnya disabet sama gurunya. Akhirnya ketika dia sudah menjadi sultan, dia tanya sama gurunya, wahai Syekh, kenapa kamu dulu mukul saya? Kalau engkau tidak dipukul, engkau tidak merasakan bagaimana penderitaan orang lain. Dipukul supaya engkau menjadi orang besar. Ketika engkau sudah menjadi orang besar, kamu harus merasakan bagaimana penderitaan orang-orang yang ada di bawahmu. Dia menjadi pemimpin besar, seorang anak muda yang mampu membebaskan Konstantinopel. Begitu pun Salahuddin Al-Ayyubi. Ini pukulan-pukulan. Lihat bagaimana Ikrimah yang diikat kakinya. Lihat bagaimana muridnya Imam Malik ketika ada keliru, pukul. Jeder, pukul. Pukul, jeder, pukul lagi. Kemudian murid Imam Malik bilang, gentle, wahai imam, kenapa saya dipukulin mulu? Ntar saya aduin sama Allah. Gentle. Terus kata Imam Malik, ya udah kalau gitu kafaratnya apa supaya saya nggak dihukum? Bacakan saya hadis sebanyak pukulan yang kau berikan. Enggak dilaporin ke polisi. Muridnya Imam Malik, karena engkau telah memukul aku sekian pukulan, bacakan hadis-hadis sebanyak pukulan yang telah engkau berikan kepadaku. Dibacain hadasana bulan. Setelah dibacain sekitar puluhan hadis, kata muridnya, wahai imam, pukul saya lagi, bacain saya hadis. Imam Malik senyum, udah sono pergi-pergi. Enggak begitu, dipukul sama guru, lapor polisi, lapor orang tua, enggak. Sabar. Gitu kan? Ini bagian dari pendidikan. Ada nggak dipukul sini? Nggak ada kan? Belum ada yang dipukul kan? Nggak ada sini insya Allah ya dipukul kan? Jadi kalau dipukul itu bagian dari takdib, ya. Pukul itu bagian yang kesekian ya. Kalian udah nggak bisa dikasih tahu sekali, 2 kali, 3 kali nggak kasih tahu. Ya mau nggak mau guru kalian mukul, ya. Kita udah sering dulu dipukulin sama murid, makanya jadi seperti ini sama guru. Taib. Ya, yang berikutnya 23. Ya dhai'atal a'mari fi safahah min suhbatin tajni 'alan nabahah. Wahai sia-sia umur di dalam kebodohan karena pergaulan yang merusak kecerdasan. Min suhbatin tajni 'alan nabahah. Ya, jadi bait ini ya kita diingatkan tentang secara umum bait ini menjadi jeritan penyesalan betapa berharga umur dan akal. Umur dan akal. Umur dan akal kalian itu ada sesuatu yang sangat berharga. Akal itu ada masa expirednya ya. Ada masa-masa ketika kalian sudah tua, akalnya nggak seperti anak muda, ya. Tetapi sia-sia jika terbuang dalam kebodohan akibat salah pergaulan. Seorang penuntut ilmu harus sadar, teman buruk bisa mencuri kejernihan akal, membunuh semangat, membuang waktu terbuang percuma. Itu teman-teman yang buruk. Ya. Taib. Ya, hati-hati. Pergaulan merusak kecerdasan. Ada orang yang cerdas di kelas karena teman sama anak-anak yang suka nongkrong, teman sama anak-anak yang suka buang-buang waktu, sehingga dia terpengaruh. Sehingga anak yang cerdas karena akalnya tidak dilatih, akalnya tidak diolah dengan baik, akalnya tidak digunakan dengan baik, maka dia fokus menghabiskan waktu yang sia-sia, main game seharian, ya, ngobrol seharian, sebagainya, habis akalnya tumpul. Karena akal itu juga bisa mati dan bisa hidup. Jadi Allah menciptakan kita dengan 3 unsur. Unsur yang pertama apa?
unsur jasad. Jasad kalau tidak diberikan nutrisi yang baik, tidak makan, tidak minum berhari-hari, lemas bahkan mati. Maka jasad mesti dijaga dengan olahraga, pola makan yang baik, pola tidur yang baik, halal dan thayyib. Wa kulu washrabu wala tusrifu wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Allah bilang begitu, jaga, jangan jatuhkan diri kalian ke dalam keburukan. Makanya ngerokok nggak boleh karena merusak tubuh. Islam menganjurkan untuk menjaga jasad. Kemudian apalagi akal. Akal ini bisa tumpul, bahkan bisa telmi. Telat mikir. Lola apa lola? Loading lama. Kenapa loadingnya lama? Lama loadingnya. Karena jarang digunakan akalnya buat belajar. Akalnya itu jarang dipakai untuk memikirkan, untuk belajar, bikin ilmu jarang. Akhirnya karena jarang dipakai buat belajar, loadingnya lama. Tapi kalau akalnya sering dipakai, sering dilatih untuk memikirkan, untuk menganalisa, akalnya kuat. Maka akal juga bisa sakit, juga bisa mati. Akal yang jarang digunakan untuk belajar, tumpul akalnya. Kemudian unsur yang ketiga adalah ruh. Ruh kita bisa hidup dan bisa mati, bahkan bisa sakit. Makanya ada istilah zombie apa zombie? Ta'rif zombie? Zombie? Ada zombie. Saya tahu zombie. Apa zombie? Hah? Apa zombie? Antum tahu zombie nggak? Orang mati. Terus? Jalan. Zombie itu mayat hidup. Istilah orang-orang Afrika, istilah orang ini ya, istilah orang-orang Amerika. Jadi ada namanya zombie. Kalau kita di sini mungkin bilangnya apa? Pocong gitu kan. Nggak ada itu sebenarnya dalam dunia akidah, nggak ada dalam ilmu akidah. Jadi kalau orang mati udah mati aja. Maksud saya menyebut zombie gini. Orang berkeliaran hidup tengah-tengah kita, tapi ruhnya nggak ada. Paham nggak maksudnya? Ruhnya nggak ada, ruhnya sakit. Jadi kalau ada masalah dikit bunuh diri. Terhimpit hutang masalah dia gantung diri, dia makan narkoba. Karena makan narkoba itu biar ada bilang fly. Makan narkoba itu biar otaknya itu nggak mikirin apa-apa, jadi makan narkoba dia. Karena dia punya masalah, ya. Jadi orang-orang yang berjalan tapi nggak sholat, tapi nggak baca Quran itu kayak zombie, paham ya? Mayat hidup tapi ruhnya mati atau sakit. Dia kalau ada masalah apa-apa dia bingung kemana ya masalahnya. Beda sama orang beriman, ada masalah ketuk pintu Allah, dekat. Jadi ruh ini ciptaan Allah, ruh ini Allah yang niupin langsung. Ruh itu bisa mati dan ruh itu bisa hidup. Ruh itu hidup ketika kalian datang ke kajian ilmu, hidup ruhnya. Ruh itu hidup ketika kalian sholat. Ruh itu hidup ketika kalian apa? Baca Quran. Jadi ruh ini koneksinya ke Allah. Jasad koneksinya ke jasad, ke bumi. Tanah, kembali ke ciptaan tanah. Orang yang ruhnya lemah, unsur jasadnya lebih kuat sehingga dia menjadi makhluk yang serakah. Nuntut nggak pernah puas. Tapi kalau orang yang seimbang, ada ruhnya seimbang, jasadnya seimbang, maka dia akan bisa apa? Bisa menjaga, bisa mengkanter ya, bisa mengatur antara syahwatnya dengan akhiratnya, diatur sama dia. Ya, paham maksud saya? Jadi ruh ini harus kalian jaga. Nah, di antara hal yang mesti dijaga adalah akal. Akal kalau salah gaul bisa tumpul dan mati akalnya, bisa rusak. Yang berikutnya di bait yang berikutnya, faltahfadhu nasihatal Utsaimin, ini terakhir penutup. Beliau mengatakan jagalah nasihat Syekh Shalih Al-Utsaimin. Faltahfadhu nasihatal Utsaimin fa innahas sabilu nahwar raimi. Karena sungguh itulah jalan menuju keselamatan dan kelapangan. Syekh Shalih Al-Utsaimin ini bukan cuma sekedar orang yang ngomong gitu aja. Beliau ini orang yang telah melakukan semuanya, berjalan dari satu negeri ke negeri yang lain, ya. Beliau sudah mempraktikkan semuanya, maka beliau tulis di sini dalam sebuah syair-syair beliau. Antum kalau buka YouTube, ketik Syekh Shalih Al-Utsaimin itu muncul kajiannya luar biasa banyaknya, ya, kajian-kajian beliau, ya. Di antaranya adalah kitab Al-Munirah fi Muhimmi Ilmi Sirah. Banyak kitab Al-Khulasat Ta'zimil Ilm,
syarah Urjuzamiyah, banyak sekali. Ini nasihat-nasihat dari Syekh Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan yang tadi sudah kita bahas itu jalan keselamatan dan kelapangan. Hati-hati dalam memilih teman, hati-hati dalam bergaul. Hati-hati ketika kalian pulang dari pondok lagi liburan, hati-hati. Karena PR para ustadz itu di pondok adalah ketika kalian pulang liburan dan balik ke sini seperti orang yang baru belajar lagi dari awal. Kenapa? Pergaulan di rumah. Nggak ada lingkungan yang baik di rumah. Kalau kalian di sini aman, dijaga, ada satpam di luar. Kalian ngafal, teman-teman kalian ngafal. Di rumah kalian ngafal sendirian. 1 hari, 2 hari masih megang mushaf. Tangan kalian gemeteran kalau nggak megang mushaf. Pulang dari pondok. Tapi kalau udah berjalan 2 pekan, 3 pekan, sebulan, udah biasa ninggalin mushaf. Udah biasa ninggalin mushaf kalau di rumah. Karena lingkungan kalian nggak terbentuk seperti itu. Maka hati-hati jaga pergaulan dari sini. Pulang dari sini. Yang terakhir, satusyrikul ayyamu bil haqaiqi wa yahmadul khazula azmas sabiqi. Hari-hari akan bersinar dengan kebenaran dan orang yang malas pun pada akhirnya akan memuji tekad orang yang mendahului. Jadi hari-hari ini di kemudian hari kalian melihat orang yang benar-benar belajarnya sungguh-sungguh, orang yang fokus belajarnya, sabar, hati-hati, dia akan menjadi ulama besar. Di antara kalian mungkin sini akan lahir tokoh-tokoh besar yang menggantikan kita semua sini para asatidz. Kalian pulang dari sini ke kampung kalian masing-masing, kalian akan menjadi orang-orang besar kalau kalian manfaatkan waktunya di sini. Siapa yang malasan pada hari ini? Siapa yang bermalas-malas di usia mudanya? Dia akan menyesal di usia tuanya. Siapa yang tidak memanfaatkan waktunya pada hari ini, maka dia akan menyesal di kemudian hari. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Inilah nasihat dari Syekh Shalih Al-Utsaimin untuk kita semua para penuntut ilmu. Hendaknya kita terus memohon kepada Allah diberikan keistiqomahan. Pilih teman-teman yang baik, yang bisa menemani kalian untuk menggapai cita-cita dan tujuan kalian. Jika ada pertanyaan atau kita cukupkan di sini, silakan. Barakallahu fikum. Ya. Hah? Naik ke atas kemana? Bait yang mana? Yang tentang apa? Yang ini bukan? Yang ini betul? Ya. Nanti kitab-kitab ini anak kasih ke Ustadz ya. Kalau Ustadz mau print buat kalian, mau dihafalin, bagus tuh. Emang kerjaan para thalib itu ngapain sih? Ngafal, ya kan, belajar, ya. Ini kan kerjanya kan. Jadi kalau kalian sini ya masih itu aja, ngafal, belajar, dan sebagainya, ya. Silakan. Ilal? Hamam, silakan kita mau nanya. Cukup? Cukup? Ada lagi? Ada yang mau sampaikan, Ustaz? Nasihat buat mereka? Nutup? Ya, hah? Cukup. Baik. Kita kembali jam berapa, Ustaz? Kita kembali ke sini jam berapa? Sesi terakhir? 8:30. Jangan jam 9:30 lagi, ntar kita mundur lagi. Oke, 8:30 siap ya? Manfaatkan waktu, makan, mandi, yuk. Mau main olahraga silakan. 8:30 kumpul di sini. Demikian, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.